Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Kemudian semester 4 dan di sini akan mempresentasikan hasil analisa saya bersama tim di pembelajaran selama beberapa minggu ke belakang ini. Oke, langsung saja. Dari yang pertama yaitu paper ini. Semua berawal dari paper loan approval ini. Jadi kenapa kita tertarik untuk membahas atau menganalisa dari paper loan ini? Jadinya adalah bagaimana ya? Oke, intinya pada paper ini dia ya di sini nih. Dia ngomong kalau paper ini ya, dia ngomong kalau XGBoost biasa atau XGBoost konvensional itu lebih baik daripada XGBoost plus FVOA itu lebih baik daripada XGBoost konvensional biasa. Maka dari itu, kami coba membuktikan dengan mencoba di beberapa dataset berbeda, tetapi dengan metode yang sama. Jadi, kan paper ini dia bilang kalau XGBoost plus FVOA itu lebih baik. Padahal kenyataannya di tabelnya ini XGBoost konvensional biasa itu justru lebih baik dibandingkan XGBoost FVOA. Jadi XGBoost biasa itu justru lebih baik dibandingkan XGBoost FVOA. Kemudian kita mencoba di beberapa dataset. Bisa kita lihat di sini. Ya, kita mempunyai beberapa dataset. Yang pertama kan yang lawan tadi yang mau kita bahas. Kemudian kita bandingkan dengan 5 dataset yang berbeda. Seperti water quality, kemudian ada telco customer churn, and then heart failure prediction, terus ada American bankruptcy, ada airline passenger satisfaction. Kita bandingkan dengan beberapa dataset yang berbeda, tetapi metode yang sama. Metodenya berarti XGBoost plus FVOA. Kita mau membuktikan apakah XGBoost plus FVOA ini memang benar lebih baik dibandingkan XGBoost konvensional biasa. Dan kemudian kita temukan setelah beberapa kali kita lakukan percobaan, ada di Python-nya, di .ipnyb-nya. Kemudian kita mendapatkan conclusion atau intinya. Artinya ya di sini ya metodologinya kita pakai XGBoost plus FVOA. Ini ada skemanya. Kemudian dataset yang digunakan kita pakai 4 dataset klasifikasi biner digunakan dalam analisis. Yang pertama ada American bankruptcy, kemudian ada loan approval, kemudian ada heart failure prediction, dan juga ada airline passenger satisfaction. Kita udah bandingkan, loan juga kita bandingkan, kemudian heart failure juga kita bandingkan, airline juga kita bandingkan. Dan ini dia perbandingan keseluruhannya. American bankruptcy itu lebih baik XGBoost plus FVOA. Kalau loan approval, XGBoost biasa menang. Kemudian heart failure itu XGBoost plus FVOA menang. Dan airline passenger itu XGBoost plus FVOA juga menang. Langsung saja ke intinya. Kenapa bisa XGBoost biasa itu menang di salah satunya ya. Di heart failure ini bisa menang dia. Di loan approval ini dia bisa menang. Kenapa? Karena dataset yang diambil di loan ini, dia itu memilih satu variabel. Jadi gini, dia milih variabelnya, dan itu yang menyebabkan ketimpangan dataset atau imbalance dataset. Jadinya XGBoost biasa itu menang. Intinya adalah metodologi yang digunakan itu tidak selalu XGBoost plus FVOA itu menang.
Ini semua bukan soal metode apa yang digunakan, tetapi soal bagaimana kita membagi dari awalnya itu, datasetnya itu kita bagi apakah imbalance atau tidak imbalance, dan kemudian faktor kita memilih faktor kita memilih variabel itu juga menentukan. Jadi kesimpulannya adalah tidak peduli kita menggunakan metode apa, asal sebelum menerapkan metodenya itu, seperti pembagian datasetnya, arus balance, kemudian pemilihan variabel juga harus tepat, itu yang sangat menentukan apakah hasilnya ini bisa lebih tinggi atau lebih akurat. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.